Halo semua, kita ketemu lagi di channel YouTube ini, tempat kita upgrade, learn, fun, share ilmu selling, marketing, branding bareng-bareng. Di tengah pengalaman saya berkeliling semua industri yang di perkenalan saya kemarin, ternyata salah satu yang saya paling sering diminta bawakan adalah selalu ilmu tentang selling. Kenapa? Well, simple. Karena selling adalah aliran darah. Analogi pada manusia, kalau aliran darah kita cekek, sudah pasti tinggal yang mana terjadi duluan. Kalau bukan stroke, pasti serangan jantung. Itulah sebabnya pandemik kemarin mengajarkan kita sebuah pengalaman hidup yang luar biasa. Ketika tiba-tiba ekonomi ditarik rem darurat, apa yang terjadi? Seluruh jualan stop. Tidak peduli perusahaan sekecil atau sebesar apapun, kita lihat mau nggak mau merumahkan karyawan, memotong lini bisnis, melakukan yang namanya hibernate untuk bertahan hidup. 1 tahun pertama pandemik, semua bisnis benar-benar mengalami yang namanya gonjang-ganjing. Nah, dari sana kita tahu, selling adalah yang mengatur aliran darah di bisnis. Makanya 3 tahun pandemik kita rebahan semua. Kalau tagihan juga ikut rebahan, itu sih nggak apa-apa. Diperpanjang juga nggak keberatan. Masalahnya income stop, tetapi cost jalan terus. Sehingga kita sekarang jadi mengerti, ternyata bisnis adalah pertama-tama bukan soal menciptakan untung dahulu loh, tetapi soal mengelola ketidakpastian income yang sifatnya relatif harus melawan kepastian cost yang sifatnya absolut. Sehingga kalau orang bercanda, cantik itu memang selalu relatif. Tapi ingat, jelek itu absolut loh. Jadi di bisnis, income memang tidak pernah ada kepastian. Tetapi yang namanya cost itu dijamin sebuah kepastian. Sehingga kalau Anda belajar selling, Anda belajar mengelola ketidakpastian untuk menghadapi sesuatu yang kepastian. Nah, selling sendiri berarti kita harus mengerti adalah bertemunya jalur penjual dengan bertemunya jalur pembeli. Di mana jalur penjual bisa kita pisahkan menjadi 7 step. Step pertama selalu adalah prospecting. Prospecting itu apa? Database. Jualan selalu adalah tentang mengelola database. Sehingga kalau lagu harta yang paling berharga adalah keluarga, yes, fix no debat. Tapi kalau Anda bergerak di bidang sales marketing, tambahkan database setelah keluarga. Setelah prospecting, langkah kedua, logiknya adalah bagaimana harus bisa di-approach. Percuma punya database 500, 5.000, 50.000, kalau nggak pernah di-approach, namanya yellow pages. Nah, setelah di-approach, baru turun menjadi yang namanya bagaimana kita menggali potensi problem, yaitu probing. Nanti di setiap konten kita akan bahas setiap tahapan secara mendalam. Turun lagi menjadi yang namanya presenting, yaitu menawarkan value sebagai solusi dari problem customer. Sehingga di sini kita jadi tahu sebenarnya jualan tidak pernah mengenai produk ataupun jasa, tetapi selalu tentang menemukan problem dari hidup si customer dan memberikan solusi berupa penyelesaian problem. Sehingga customer tidak pernah tertarik dengan produk atau jasa kita, tapi dia selalu tertarik dengan hidup dan segala problem yang dialami. Nah, kalau probing ketemu presenting, terjadilah closing. Tapi apakah semudah itu? Tentu tidak. Dunia jualan, basicnya adalah dunia relationship. Dan relationship tidak dibangun dalam semalam. Yang dalam semalam, mereka menyebutnya one night stand. Nah, karena membangun relationship perlu waktu, maka antara probing, presenting, sampai closing, terjadilah langkah handling objection dan langkah negotiation. Kalau itu semua dijalani dengan tepat, customer menemukan solusi dari problemnya, terjadilah langkah closing.
Lalu apakah closing menjadi akhir dari penjualan? Kenyataannya, closing seringkali justru awal. Loh, kamu sendiri kalau beli sesuatu online, belum pernah transaksi di toko tersebut, kira-kira langsung beli banyak atau beli dikit cobain dulu? Nah, beli dikit cobain itu closing. Kalau cobain nggak dapat cobaan, baru terjadi beli lagi yang kita sebut repeat order. Tapi kalau baru cobain udah dapat cobaan, udah pasti nggak mungkin beli lagi. Sehingga setelah closing, justru sangat penting bagaimana memanage dan memaintain. Kita menyebutnya servicing. Itu adalah penjelasan mengenai 7 langkah awal jualan. Nanti kita bahas di konten berikut bagaimana mempertemukan itu dengan jalur konsumen yang kita sebut dengan customer path. Stay tune, kita fun, learn, and share bareng-bareng di sini. See you all.